Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas riset operasional tentang materi Liskos. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Yannis Rizky Widodo, saya Indira Safitri, saya Mira Febrianti, saya Mari Cayani, saya Ersa Ayu. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Apa itu metode Liskos? Metode Liskos atau biaya terendah adalah untuk menyusun tabel awal berdasarkan biaya distribusi terkecil. Metode Liskos dijadikan sebagai solusi dalam pendistribusian barang agar dapat dilakukan seefektif mungkin dengan biaya yang minimum. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode Liskos. Kelebihannya yang pertama lebih efisien karena dimulai dari biaya distribusi terkecil. Yang kedua mudah untuk dimengerti orang awam. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama tidak semua kasus diperoleh solusi dengan biaya yang minimum. Yang kedua terdapat lebih dari satu sel atau kotak yang memiliki biaya terendah. Oke, studi kasus yang sudah kita buat yaitu perusahaan Sem Energy adalah perusahaan yang bergerak dalam subsektor food and beverage. Salah satu bestseller produk PT Sem Energy yaitu minuman ekstrak buah. Minuman ini sangat disukai oleh masyarakat Bandung, Bali, dan Jakarta. Sedangkan pabrik besar produksi minuman ekstrak buah ini terdapat di Tangerang, Semarang, dan Palembang. Pabrik 1 berada di Tangerang dengan kapasitas pengiriman barang 75 ton. Pabrik 2 berada di Semarang, memiliki kapasitas pengiriman barang 65 ton, dan pabrik 3 berada di Palembang yang memiliki kapasitas pengiriman barang 70 ton. Jika ingin mengirim produk minuman ini ke daerah Bandung dengan kebutuhan 60 ton, Bali membutuhkan 70 ton, dan Jakarta membutuhkan sebesar 80 ton. Masing-masing biaya pengiriman dalam ribuan dari pabrik ke daerah yang dituju disajikan dalam tabel berikut. Oke, sebelum masuk ke studi kasus, kita harus tahu terlebih dahulu tabel transportasinya. Berikut kita sajikan tabel transportasinya. Yang pertama yaitu ada yang namanya angka sel. Ini yang diberi tanda panah namanya angka sel ya. Selanjutnya, baris dari samping kiri ke samping kanan ini dinamakan baris sumber. Selanjutnya, dari atas ke bawah ini dinamakan kolom tujuan. Ada not yaitu QS sama dengan QD. Jika QS tidak sama dengan QD maka dibutuhkan kolom dummy. Oke, next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Rizky. Di sini kita akan menghitung biaya pengiriman. Pertama kita isi dulu dari biaya yang terkecil, yaitu di sel 9. Sel 9 terkecil, di sini kita akan mengisi angka tidak boleh lebih dari 75 atau 80. Kita akan mengisi di angka 75. Karena sudah sesuai dengan kapasitas pabrik 1 yaitu 75, maka di baris pabrik 1 yang Bali dan Bandung itu kita silang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indira Safitri. Selanjutnya karena kapasitas pabrik 1 sudah terpenuhi, maka kita lihat angka yang paling kecil dari tabel yang masih kosong yaitu angka 13. Di 13 ini kita tidak boleh mengisi lebih dari 65 dan 80. Dikarenakan pabrik 1 sudah memenuhi 75, jadi selisih antara 80 dan 75 yaitu sisa 5. Karena kebutuhan untuk Jakarta sudah terpenuhi, maka yang di bawah kita beri tanda X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marni.
Selanjutnya, kita lihat di pabrik kedua ternyata masih ada kolom yang kosong. Kita cari dulu yang mana yang terkecil. Ternyata yang terkecil adalah kolom yang berisi angka 17. Untuk kebutuhan pada pabrik Bandung ini membutuhkan sebesar 60, dan untuk kapasitas tersedianya di pabrik 2 itu maksimalnya adalah 65. Maka kita isi 60. Karena tadi di pabrik kedua sudah ada 60 dan 5, maka sudah terpenuhi. Maka kita beri silang. Dan untuk pabrik Bandung juga kita beri silang karena sudah memenuhi kebutuhan di bagian bawah. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mira. Oke, baik. Di sini tersisa satu kotak ya, yang belum terisi. Karena yang belum terisi daerah tujuan balik dengan permintaannya 70 ton, maka kita tinggal mengisi di sini 70. Berikut adalah pengisian dari tabel transportasi, sudah kita penuhi semuanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Esa. Selanjutnya menghitung biaya pengiriman. Biaya pengirimannya didapat dari kolom baris yang berisi angka, sedangkan yang bertanda X tidak perlu digunakan. Selanjutnya, menghitung biaya pengiriman. Biaya pengirimannya didapat dari kolom baris yang berisi angka, sedangkan yang bertanda X tidak perlu digunakan, yaitu Z atau bisa dibilang biaya pengiriman sama dengan dalam kurung 9 dikali 75 ditambah dalam kurung 17 dikali 60 ditambah dalam kurung 13 dikali 5 ditambah dalam kurung 30 dikali 70 sama dengan 675 ditambah 1020 ditambah 65 ditambah 2100 sama dengan totalnya 3.860 atau bisa dibilang 3.860.000. Jadi, total biaya pengiriman yang didapat menggunakan metode least cost adalah sebesar 3.860.000 dengan alokasi sebagai berikut. Pabrik pertama ke Kota Jakarta sekitar 675.000, pabrik kedua ke Kota Bandung 1.020.000, pabrik 2 ke Kota Jakarta 65.000, pabrik 3 ke Kota Bali sekitar 2.100.000. Kesimpulannya, less cost method merupakan metode dengan biaya pengiriman terendah. Less cost method ini juga biasa digunakan oleh pemilik usaha untuk menentukan tempat tujuan yang tepat guna meminimumkan biaya pengiriman. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan lebih bagi perusahaan yang menggunakan metode tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.